Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas, ini khusus buat orang-orang yang demen mobil ya. Karena Ripan bakal ngebahas sesuatu hal yang pastinya udah menjadi signatur tersendiri bagi orang-orang yang fanatik dengan mobil, yaitu Jember Domestic Market. Maksudnya JDM atau Japan Domestic Market, yang pastinya istilah ini sering dah lu pada muncul dengar-dengar di dunia otomotif gitu ya. Tapi lu pada bener-bener tahu apa kagak gitu istilah dari JDM itu sendiri. Kenapa mobil-mobil JDM begitu istimewa dan diminati oleh para petrolhead di seluruh dunia. Oh shit, belum apa-apa nih mulut dah belepotan boy. Hari ini Ripan bakal ngebahas dah tentang Jakarta Domestic Market. Buset, Jakarta Japan Domestic Market mulai dari sejarah, ciri khas, hingga bisakah Kijang Doyok jadi mobil JDM. Intinya kenapa mobil JDM itu bisa bener-bener mahal bahkan di pasar internasional. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Nah, JDM atau Jepara Domestic Market secara harfiah berarti pasar domestik Jepara. Maksudnya Jepang. Hal ini mengacu pada mobil, motor, dan suku cadang yang dibuat khusus untuk pasar Jepang, bukan untuk ekspor. Artinya, mobil-mobil ini dirancang sesuai dengan regulasi Jepang, kebutuhan konsumen di sana dan kondisi jalan di Jepang. Bang, ini ada pertanyaan nih. Ini kan Japan Domestic Market ya, bukan Japan Domestic Market mobil. Jadi kalau misalkan kita ngomongin motor-motor dari Jepang juga bisa kita anggap JDM juga dong. Betul. Secara harfiah mungkin Repo Koperasi bisa juga dianggap JDM. Dan mungkin ZX25 RC piston kacang yang kata orang moge lemot pun juga bisa dianggap JDM. Tapi secara harfiah JDM ini fokus untuk mobil-mobil Jepang yang bisa dibilang secara umumnya gitu dah pokoknya mah. Terus kan emang sesuai dengan keadaan dan kondisi jalan di Jepang gitu. Jadi kagak bisa Indonesia Domestic Market karena kita tahu dah kualitas jalan di Indonesia. Makanya kagak ada tuh istilah Indonesia Domestic Market. Anjay, jalan kita makan gemari palo jinau. Nah, sejarah dari JDM dimulai sejak tahun 70-an dan 80-an. Ketika Indonesia lagi krisis moneter, orang-orang Jepang malah ngetrip pakai mesin-mesin kencang. Bercanda. Ketika pabrikan Jepang seperti Toyota, Honda, Nissan, dan Mitsubishi dan Mazda mulai memproduksi mobil berkualitas tinggi dengan teknologi canggih dan performa tinggi, yang pastinya mah mobil dengan performa tinggi pada tahun 70-80-an, dan emang populernya itu pada tahun era 90-an dah tuh JDM. Saat mobil-mobil seperti Nissan Skyline GTR, Toyota Supra, dan Mazda RX-7 mulai melegenda. Dan ketiga mobil ini menjadi signatur dan emblem dan value utama dari mobil JDM. Bang, kok Yaris sama Brio kagak ada ya? Buset, itu mah mobilnya bukan berperforma tinggi, emang berkabin rusak tinggi dah. Lupa deh kalau misalkannya pakai mobil harganya katanya LCGC 200 jutaan lah, kocak. Kabinnya malah kayak angkot bayi jurusan Kebon Jeruk. Dan yang pastinya ada beberapa hal yang membedakan yang paling utama seperti yang Ripan tadi, kagak ada kabin yang seberisik angkot pasar Senen ataupun rem tromol yang remnya Senin Kemis. Tapi pastinya ada beberapa ciri khas dari mobil JDM itu sendiri, yang pastinya memiliki desain yang otentik. Mobil JDM sering memiliki spesifikasi berbeda dengan versi ekspor. Misalnya Nissan Skyline GTR R34 yang hanya dijual di Jepang. Nah kan tuh kalau misalkannya datang ke Indonesia. Lalu yang kedua, mesinnya yang canggih dan juga kencang, tidak seperti si cumi darat yang sok-sokan ngebul dengan modal strobo doang, yang padahal mah kencang juga kagak, boros. Iya, Jepang dikenal dengan teknologi mesin canggih seperti mesin legendaris 2JZ pada Toyota Supra dan RB26 pada Nissan Skyline GTR. Lalu yang ketiga, teknologi dan fitur khusus. Tidak ada fitur angka lipat, tapi banyak mobil JDM memiliki fitur yang tidak ditemukan di versi ekspor, seperti speed limit di 180 km/jam karena regulasi Jepang. Bang, kalau misalkan pakai CDI Shogun Kebo bisa dong biar top speednya bisa 300 km/jam. Bisa, mikir apa kagak.
Lalu yang keempat, pada dimensi dan konfigurasi yang berbeda. Banyak mobil JDM dibuat dengan ukuran lebih kecil dan setir kanan karena disesuaikan dengan jalanan Jepang yang lebih sempit. Meskipun sempit tapi sempurna. Kita makanya setirnya harus di tengah, soalnya kan jalan bolong rusak tuh banyak di tengah. Baiklah, kagak sekalian baik di kabin atas. Lalu yang menjadi pertanyaan dasar utamanya, kenapa sih Bang Ripan mobil JDM begitu populer di dunia? Dan emang karena mobil-mobil ini ada di koleksi-koleksi film kayak Fast and Furious yang memang mempopulerkan ini, dan komik-komik hingga film-film kartun gitu ya, yang pastinya ada pada kualitas dan performa yang tinggi. Yang emang setelah kita dengar istilah JDM pasti langsung terbesit di benak kita kalau misalkannya ini mobil drift. Betul sekali, karena mobil JDM dibuat dengan standar tinggi baik dalam hal teknologi maupun material. Lalu reliabilitas dan efisiensi mesin-mesin JDM terkenal awet dan memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien. Agak boros tapi efisien ya, kalau misalkannya kencang minimal harus efisien. Kagak bisa ini mah lemot tapi boros. Ya bukannya buat nyinggung BMW ya, tapi gimana be mobil Eropa BMW. Ripan udah bahas sih ya. Bukan mobil Eropanya baik yang boros, tapi orang-orang bebal katanya yang malah ngebandingin sama LCGC lu BMW 3 liter dibandingin sama LCGC cuma seliter doang, kocak. Lalu eksklusivitas dan koleksi. Banyak mobil JDM yang hanya dijual di Jepang, membuatnya menjadi barang koleksi yang langka dan bernilai tinggi. Kagak digoreng-goreng tapi dia emang eksklusif mobil JDM, kocak. Ya kali F1 ZR digoreng harganya dijual ratusan juta. Lalu mungkin yang paling kita tunggu-tunggu adalah contoh mobil legendaris dari JDM itu sendiri. Meskipun Kijang Doyok tidak masuk list meskipun itu mobil Jepang juga, tapi beberapa mobil ini bisa menjadi signature utama mobil JDM. Yang pertama adalah Toyota Supra, Toyota Supra Fit, kocak, Supra GTR, Toyota Supra MK4 dengan mesin 7JZ GTI Twin Turbo. Tenaganya dah kita mah tahu bisa dimodifikasi bahkan sampai ribuan horsepower. Lalu ada Nissan Skyline GTR, ada R32, R33 dan R34 yang populer. Dikenal dengan istilah Godzilla, memiliki sistem all-wheel drive anti sayang canggih dengan mesin andalannya RB26. Ada Mazda RX-7 FD3S dengan mesin rotari 13B-nya yang unik dengan bobot yang ringan dengan handlingnya luar biasa dan barangnya dengan power yang brutal dah. Tapi ini rotari ntar kita bahas juga dah ya. Lalu ada Honda NSX supercar Jepang yang dikembangkan bantuan Ayrton Senna dengan desain modelnya yang ikonik seperti mobil supercar. Dan yang terakhir itu ada Mitsubishi Lancer Evolution dan Subaru Impreza WRX STI. Rajanya rally dengan turbo dan all-wheel drive, paling cocok di Indonesia. Salut dengan orang-orang Indonesia yang tiap hari harus rally bu pakai mobil doang. Dan ya itulah beberapa mobil tadi yang mungkin menjadi signature utama mobil JDM yang pastinya mah kagak bakal pernah asing dah di telinga kita ya. Lalu kenapa mobil JDM bisa mahal di pasar internasional apalagi di Indonesia? Bukan karena hanya masalah digoreng-gorengan, baik karena dimahal-mahal oleh orang-orang yang demen ngegoreng. Ada beberapa hal diantaranya uniknya yang terbatas. Banyak mobil JDM hanya diproduksi dalam jumlah sedikit, dan usia dan kenaikan harga kolektor ngebuat mobil-mobil klasik JDM kini menjadi barang koleksi yang membuat harganya meroket. Lalu ada regulasi import yang rumit di beberapa negara seperti Amerika. Mobil JDM bisa diimpor setelah berusia 25 tahun. Dan hype dan budaya pop berkat media, film dan komunikasi otomotif, permintaan mobil JDM terus meningkat. Jadi ya emang JDM bukan sekedar mobil biasa dan bagian dari budaya otomotif yang mendunia. Dari teknologi yang canggih, desain yang unik hingga performa yang luar biasa, JDM telah menjadi ikon yang terus diminati oleh pecinta otomotif di seluruh dunia. Di usia berapa kalau misalkan lu pada tahu istilah JDM ini, coba Ripan pengen nanya dah ya pokoknya mah. Dan kira-kira kalau misalkan Ripan nanya mobil ikonik JDM apa yang pokoknya mah bener-bener bikin kalian tuh ya pokoknya ini dah yang paling bener, misalnya Toyota Supra, Skyline, Mazda NSX ataupun Lancer Evolution gitu ya. Karena kan kita pasti punya persepsi kita masing-masing. Coba komen di kolom komentar andalan mobil JDM kalian ya. Kagak usah masukin Repo, apalagi Shogun, apalagi F1 ZR anjay. Wow!